Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Oke, di video kali ini aku mau menceritakan cerita nyata orang-orang yang meninggal di dalam sauna diakibatkan kebakaran. Lebih tepatnya, mereka ini lagi sauna di dalam gedung, tapi gedungnya kebakaran dan mereka terjebak. Nah, rincinya kayak apa? Langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 2017, terjadi di kota Jecheon. By the way, Jecheon ini agak jauh, agak pelosok, bukan kayak kota yang ada di tengah-tengah kota. Sungguh lumayan pelosok. Aku pernah ke sana. Soalnya 7 tahun yang lalu waktu kita merayakan ulang tahun ke 60-nya papaku, ada vlognya juga, kita ke Jecheon dan beneran Kuampong. Yo, lebih kota Malang. Sungguh. Nah, pokoknya di situ ada satu gedung namanya Dusun Sporium Sport Center dan gedungnya ini 8 lantai. Lantai pertama itu tempat parkiran, jadi gedungnya akan naik, dan lantai 2 ini sauna perempuan, lantai 3 sauna laki-laki, dan 4 hingga 8 ini merupakan sport center. Jadi mungkin ada crossfit, ada gym, ada pilates, zumba. Pokoknya semua fasilitas olahraga itu di satu gedung ini. Jadi image-nya itu gedung sehat gitu. Dan ini mungkin agak beda budaya sama di Indonesia, tapi orang-orang Korea khususnya bapak-bapak itu suka banget habis nge-gym pergi ke sauna. Jadi habis capek ke sauna mengeluarkan keringet sambil relax. Nah, itu bapak-bapak banyak banget. Mungkin kalau polo-polo ada di Indonesia terus pergi ke sauna yang ada di gym, bapak-bapak Korea itu entah kenapa seneng di situ setelah olahraga. Bahkan ada yang ke gym ataupun daftar gym hanya untuk saunanya. Ada yang kayak gitu. Kejadiannya ini terjadi di bulan Desember, jadi sama kayak di masa-masa polo-polo nonton video ini. Dan di masa Desember ini merupakan musim dingin, dan satu hal yang perlu kita ketahui, di musim dingin udaranya itu kering banget. Nah, kalau udara kering itu apa yang terjadi? Sama kayak di musim gugur. Kalau musim gugur di Korea ataupun di Australia ataupun dimanapun, biasanya kan pohon-pohon jadi coklat dan jadi kayak kering banget ya toh. Dan karena kering, kalau ada api nyulut ini gampang banget nyebarnya, dan karena banyak anginnya juga, apinya ini sering kebawa ke tempat lain yang mengakibatkan kebakaran hutan ataupun kebakaran yang lebih besar dibandingkan kayak di Indonesia. Bayangkan kalau misalnya di Indonesia kan pohon-pohonnya basah ya atau ada lumutnya. Jadi kalau mau dibakar pun tidak semudah pohon-pohon di musim dingin ataupun musim gugur. Nah, awal mulanya kayak gini, ada satu teknisi di lantai 1 yang sedang memasang pemanas di pipa air. Jadi karena di musim dinginnya Korea itu terlalu dingin, dan pipa-pipa kan biasanya terbuatnya dari besi ataupun plastik atau. Dan kalau terlalu dingin, kadang itu air bakal beku. Dan kalau airnya beku, gimana? Kita nyalain keran pun airnya nggak bakal keluar. Sehingga biasanya itu ada beberapa rumah-rumah gedung-gedung tua itu yang sengaja, meskipun mereka nggak pakai air kerannya itu dibuka dikit biar airnya ngalir, biar nggak beku. Tapi kalau misalnya rumah-rumah yang agak modern ataupun gedung-gedung komersil, biasanya mereka itu masang satu pemanas di pipa itu biar airnya tidak membeku. Nah, sama di gedung Dusun ini, di hari itu ada satu teknisi yang lagi melilitkan pemanas di pipa air di tempat itu. Dan entah gimana, kebetulan ada satu percikan api yang katanya nyiprat waktu itu, dan ini nyipratnya ke salah satu bagian kayu yang ada di gedung itu. Jadi kebetulan gedung itu menggunakan kayu namanya Dryfit yang kokoh banget, di musim dingin juga sangat kuat, nggak pecah gitu, tapi dia ini lemah sama api. Nah, kayu ini terkena percikan api, dan dalam waktu hitungan menit kayunya ini langsung terbakar dan apinya langsung nyebar begitu cepat. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, lantai satunya ini parkiran mobil, yang berarti anginnya itu bakal banyak banget, alias sirkulasi oksigennya itu bagus banget. Jadi kalau misalnya udah ada api nyulut, oksigennya itu nggak terbatas, dan ini mengakibatkan kebakaran yang semakin besar dan semakin besar lagi. Dan dalam waktu 7 menit gedungnya ini udah benar-benar dikelilingi sama api yang besar, dan tentunya karena kayu yang terbakar, asapnya itu juga nggak main-main, dan asapnya ini udah mengepung gedung itu. Nah, sekarang kayak gini logikanya, orang-orang yang lagi olahraga, mereka kan badannya juga fit, mereka juga sedang olahraga, kalau ngelihat asap mereka lebih siap untuk melarikan diri. Tapi kalau orang-orang yang ada di sauna gimana? By the way, sauna di Korea itu benar-benar telanjang, jadi kalau misalnya lagi sauna, kemungkinan besar kamu nggak tahu apa yang terjadi di luar, karena gedungnya pun biasanya kedap air biar air panasnya ini nggak bocor kemana, ataupun uapnya ini nggak bocor ke tempat-tempat lain, sehingga orang-orang yang mungkin ada di lantai 4 dan ke atas itu masih mudah untuk melarikan diri. Tapi untuk tamu-tamu yang ada di lantai 2 dan 3 ini lebih susah, apalagi untuk cewek-cewek. Kalau cowok mah pakai daleman wis lari nggak apa-apa.
Kalau cewek rambutnya juga panjang, pakai daleman juga harus double. Udah gitu, ini musim dingin. Mau keluar cuman pakai daleman, frostbite rek. Oke, jadi di gedung yang seperti itu apinya udah mulai membakar dan untungnya pemilik gedung yang bernama Pak Li itu menyadari kalau gedung ini lagi kebakaran. Sehingga Pak Li ini sebenarnya udah berusaha untuk memadamkan api itu menggunakan alat pemadam kebakaran yang kecil, yang mini, yang portable itu. Dan tentunya yaitu nggak kuat untuk mematikan api yang udah sebesar itu. Dan sebenarnya setelah Pak Li nyoba untuk memadamkan api, Pak Li nyadar kalau apinya ini udah terlalu besar dan nggak bisa dipadamkan menggunakan alat pemadam kebakaran yang kecil itu. Sehingga Pak Li memutuskan untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di gedung itu. Nah, masalahnya lantai 3 tinggal masuk, lantai 4 tinggal teriak, 5, 6, 7 tinggal teriak. Lantai 2, Pak Li ini bingung, takutnya masuk nanti dibilang orang yang gitu, nggak masuk juga gimana. Tapi buat polo-polo yang pernah ke sauna yang di Korea, biasanya jalannya itu agak lika-liku gini. Jadi biar kalau ada orang masuk ataupun orang berdiri di luar itu nggak bisa lihat dalam gitu. Karena biasanya strukturnya kayak gini, masuk ada loker, nah di situ lepas baju. Nah setelah telanjang baru masuk lagi ke daerah pemandian yang ada pintu kacanya, dan di situ tersebar lagi ada tempat kum-kum ataupun rendaman di air panas. Ada juga yang masuk ke ruangan sauna. Jadi kalau teriak dari luar, ini bisa dibilang nggak bisa nyampe ke orang-orang yang lagi mandi. Kalau misalnya ada orang yang di loker, ya mungkin sebatas orang-orang itu gitu. Ya pokoknya lantai 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak menjadi masalah. Tapi lantai 2 ini yang agak menjadi masalah, dan Pak Li pun agak setengah-setengah untuk membantu. Karena masalahnya gini, kalau misalnya Pak Li masuk nih ke lantai 2 untuk mengevakuasi orang-orangnya, tapi ternyata di luar sana mobil pemadam kebakarannya udah datang dan berhasil mematikan api, Pak Li gimana? Pasti langsung dituntut karena melakukan hal yang seperti ini. Atau jadi mungkin Pak Li pun agak setengah-setengah diakibatkan hal yang seperti ini. Tapi ya pokoknya Pak Li ini tidak bisa memberikan informasi kalau gedung ini lagi kebakaran kepada tamu-tamu yang ada di lantai 2. Padahal di dalam sauna perempuan itu diduga ada sekitar 20 orang. Nah, di sini mungkin ada polo-polo yang tanya, "Loh Mas, tapi kan gedung-gedung kan biasanya ada tangga evakuasi ataupun jalur evakuasi. Berarti meskipun kebakaran kan seharusnya bisa kabur." Oke, benar. Bahkan di dalam sauna pun kadang itu ada pintu evakuasi kalau mereka tahu mereka harus kabur. Nah, masalahnya seperti yang kita tahu, biasanya fasilitas-fasilitas kayak gini ada. Cuman orang-orang yang menggunakan gedung itu ngerasa kalau fasilitas kayak gini nggak terlalu penting, sehingga contoh, pintu evakuasi tapi depannya ditaruhin barang-barang. Contoh, pintu evakuasi kan seharusnya selalu tertutup biar ruang tangga ini tidak kemasukan asap kebakaran. Tapi orang-orang ngerasa, wah pintunya berat, tiap kali mau buka pintu capek, wis dibuka disangga pakai batu bata. Sehingga kalau ada kebakaran, asapnya masuk semua ke ruang tangga. Jadi bisa dibilang fasilitas evakuasinya ada, tapi orang-orang yang menggunakan gedung itu ngerasa ini tidak terlalu penting dan mikir, duh paling gak kebakaran. Ya, kayak gitu. Bahkan kemarin itu sempat ada kejadian di Korea, satu mobil Mercedes, mobil listrik yang kebakaran di apartemen. Nah, mobilnya kebakaran udah menyalakan sensor api pemadam kebakaran. By the way, ini beda kasus ya. Nah, satpamnya ngelihat itu ngerasa, oh ini mungkin error, dimatikan. Nah, karena ini udah dimatikan, nantinya nggak bisa dinyalakan. Satu apartemen itu kebakaran. Akhirnya orang-orang itu setauku kemarin evakuasi, bahkan pipa air semuanya udah rusak. Yo. Jadi bisa dibilang kadang orang-orang yang tinggal di tempat itu sedikit meringankan fasilitas evakuasi ataupun pentingnya keselamatan. Nah, balik lagi ke cerita asal. Nah, pokoknya Pak Li ini udah berusaha untuk menyelamatkan semua orang yang ada di lantai atas. Tapi untuk yang lantai 2, Pak Li ini agak kesusahan. Dan masalahnya mobil pemadam kebakaran yang datang ke gedung itu pun agak kesusahan karena banyaknya mobil yang parkir sembarangan. Nah, mungkin buat polo yang pernah ke Busan atau Seoul, ini masih kota dan parkirnya itu masih teratur. Busan pun mungkin agak kacau balau. Kalau di Jejon ataupun di luar kota-kota yang bisa dibilang kota di Korea, biasanya parkirnya itu boleh di asal tempat, dan kadang 2 jalur kayak gini udah dipakai parkir. Jadi untuk mobil pun pas-pasan. Untuk mobil pemadam kebakaran tentunya bakal sangat sempit, dan ini tentunya menghambat proses perjalanan mobil pemadam kebakaran yang datang ke gedung Duson ini. Tapi untungnya mobil pemadam kebakaran berhasil sampai ke situ, dan hal pertama yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran adalah menyelamatkan tangki LPG yang beratnya itu 2 ton yang ada di gedung itu. Jadi karena ada sauna, mereka membutuhkan sistem pemanasan yang juga mantap gitu. Nah, sehingga ada tangki LPG yang sebesar 2 ton. Dan kalau ini udah kena api, tentunya ini bakal meledak dan juga mengakibatkan bencana ya. Sehingga tim pemadam kebakaran memutuskan untuk menyelamatkan ini terlebih dahulu dan berhasil diselamatkan. Dan tentunya setelah itu tim pemadam kebakaran juga memasuki satu lantai demi satu lantai untuk menyelamatkan ataupun mengevakuasi orang-orang yang ada di situ. Dan
Dan sebenarnya juga sempat ada satu warga sipil yang bernama Isangyep yang bawa tangga dan berhasil menyelamatkan beberapa orang-orang yang terjebak di lantai 3 alias sauna cowok. Tapi satu hal yang menyedihkan di sini, ketika tim pemadam kebakaran masuk ke lantai 2, sebelum tim pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan ataupun mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam situ, ketika tim pemadam kebakaran membuka pintu, mereka menemukan 20 jasad perempuan yang bisa dibilang udah kebakar. Dagingnya udah kayak meleleh dan kemungkinan besar mereka ini udah pingsan diakibatkan asap karbon dioksida yang masuk ke dalam ruang sauna. Jadi bukan kayak kebakar yang meleleh, tapi terkesan kayak saunanya ini menjadi terlalu panas. Udah gitu dimasuki asap karbon dioksida, sehingga orang-orang yang ada di dalam sana mungkin mikirnya kok panas ya, kok panas ya. Nah, lama-lama kena karbon dioksidanya semaput, tapi suhu ruangannya terus naik sehingga jadi kayak agak leleh kayak gini. Nah, diakibatkan kejadian kali ini, pemilik gedung Duson mendapatkan hukuman penjara selama 7 tahun karena pengadilan melihat pemilik hukum ini tidak melakukan pengecekan ataupun menjaga keamanan ataupun fasilitas keamanan dengan baik. Seharusnya fasilitas keamanan kan ya selalu bisa diakses dan juga selalu siap untuk menyelamatkan orang-orang ya toh. Tapi terkesan pengguna ataupun pemilik gedung di tempat ini sedikit melalaikan kepentingan keselamatan. Dan sebenarnya saat ini gedungnya ini udah tidak ada karena gedungnya udah dirobohkan, sekarang ganti menjadi Jecheon Arts and Culture. Tapi untuk mengingat kejadian kali ini katanya masih ada memorial di tempat itu. Nah, sebenarnya cerita kali ini sampai di sini, tapi tentunya polisi perlu melakukan investigasi dan saat polisi melakukan investigasi dan polisi melakukan kayak mencocokkan identitas korbannya siapa kayak gitu, polisi menemukan satu rekaman yang isinya kayak gini. Seorang suami yang menghubungi papanya dan bilang, "Pak, ini aku lagi di sauna Pak, tapi kayaknya ini aku terjebak, udah penuh asap, mau nggak bisa keluar kayaknya Pak. Pak, titip anak-anakku ya Pak, makasih." Dan teleponnya berakhir seperti itu sebelum korbannya diduga meninggal. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.